Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Santi Yanuarti Utami. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang siklus O2C atau Order to Cash atau Sales Setting dan simulasi transaksi O2C. Sebelumnya saya akan menjelaskan tahapan Order to Cash. Yang pertama adalah leads. Tahap awal dalam proses O2C di mana perusahaan mencari peluang bisnis baru atau calon pelanggan potensial. List dapat berupa informasi atau data tentang perusahaan atau individual yang mungkin berminat untuk membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Pada tahap ini, perusahaan akan mengumpulkan informasi kontak dari calon pelanggan seperti nama perusahaan, kontak person, alamat email, dan nomor telepon. Yang kedua adalah opportunity atau peluang bisnis. Setelah mendapatkan leads, perusahaan akan mengevaluasi potensi bisnis dari setiap leads dan menetapkan nilai pendapatan yang diharapkan. Probabilitas keberhasilan dan tanggal penutupan atau expected closing yang diharapkan untuk setiap opportunity. Perusahaan akan melakukan pendekatan dan presentasi kepada calon pelanggan untuk menjelaskan nilai dan manfaat produk atau layanan mereka. Ketiga, quotation atau penawaran. Setelah kesepakatan awal dibuat dengan calon pelanggan, perusahaan akan menyusun penawaran resmi yang mencakup detail produk atau layanan yang ditawarkan, harga, syarat pembayaran, dan batas waktu penawaran. Penawaran ini akan dikirimkan kepada calon pelanggan untuk dipertimbangkan. Selanjutnya, sales order atau pesanan penjualan. Jika penawaran diterima oleh pelanggan, perusahaan akan membuat sales order yang berisi detail produk atau layanan yang dibeli, jumlah, harga, dan syarat-syarat lainnya. Sales order ini bertindak sebagai kontrak antara perusahaan dan pelanggan untuk memproses pesanan tersebut. Selanjutnya, pengiriman barang. Setelah sales order dibuat, perusahaan akan mengirimkan barang atau menyediakan layanan sesuai dengan permintaan pelanggan. Proses pengiriman dapat melibatkan persiapan barang, pengepakan, dan pengiriman fisik atau pengiriman layanan tergantung pada jenis produk atau layanan yang ditawarkan. Selanjutnya, customer invoice atau faktur pelanggan. Setelah barang atau layanan dikirimkan kepada pelanggan, perusahaan akan menghasilkan faktur untuk meminta pembayaran dari pelanggan atas produk atau layanan yang diberikan. Faktur pelanggan berisi detail tentang produk atau layanan yang dibeli, jumlah, harga, tanggal pengiriman, dan jumlah yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Faktur ini kemudian dikirimkan kepada pelanggan untuk pembayaran. Selanjutnya, penerimaan pembayaran atau cash receipt. Setelah barang atau layanan diterima oleh pelanggan, pelanggan akan melakukan pembayaran sesuai dengan syarat pembayaran yang telah disepakati. Perusahaan akan menerima pembayaran dari pelanggan, baik melalui transfer bank, kartu kredit, atau metode pembayaran lainnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya di sini skenario order to cash adalah bagian sales akan membuat quotation surat penawaran harga kepada PT Tanaka. Quotation tersebut berisikan data sebagai berikut. Expiration 22 Oktober 2024, payment terms, immediate payment, produk individual workplace, quantity 15, unit price 1 juta rupiah. Setelah quotation dikirim ke PT Tanaka, kemudian PT Tanaka merespon dan apabila disetujui, maka bagian sales akan membuat sales order. Selanjutnya, setelah memeriksa keadaan stok barang, bagian warehouse PT Fajar Kemenangan Abadi akan mengirimkan atau deliver produk ke PT Tanaka. Beberapa hari kemudian, karena barang sudah diterima oleh PT Tanaka, maka bagian finance dan accounting PT Fajar Kemenangan Abadi akan mengirimkan tagihan atau customer invoice PT Tanaka dalam bentuk regular invoice. Sesuai dengan term payment, finance dan accounting PT Fajar Kemenangan Abadi akan menerima uang pembayaran atau cash in dari PT Tanaka dan mengonfirmasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan simulasi order to cash. Di sini kita klik
Kita ketik dulu http localhost 8069 /web/login, lalu klik login. Hal pertama yang kita lakukan adalah mengaktifkan developer mode dengan cara di sini kita klik home menu, lalu klik setting, lalu di bagian developer tools kita klik activate the developer mode, maka muncul tampilan database nama di bagian kanan atas. Sini kita klik home menu, lalu kita klik apps. Di sini kita perlu mengaktifasi modul sales, invoicing, dan inventory. Di sini kita lihat modul sales belum diaktifasi. Di sini kita akan menginstalasi modul sales dengan cara kita klik activate pada modul sales. Tunggu beberapa saat sampai proses loading selesai. Dalam hal ini, proses loading selesai. Lalu kita klik home menu, kita klik modul sales. Ini adalah tampilan modul sales di mana terdapat order to invoice, product, reporting, dan configurations. Lalu selanjutnya kita membuat user akuntan, sales, dan warehouse. Pertama, kita akan membuat user akuntan terlebih dahulu. Di sini kita akan klik home menu, lalu klik settings. Kita klik users and companies. Kita pilih users. Lalu kita klik new. Kita masukkan nama Uta Akuntan. Kita masukkan email address utaakuntan@gmail.com. Maka di bagian sales kita kosongkan. Di bagian service project kita kosongkan. Di bagian accounting, invoicing kita pilih billing administrator. Di bagian inventory kita kosongkan. Di bagian inventory purchase kita kosongkan. Di bagian human resources, employees kita kosongkan. Di bagian marketing, email marketing kita kosongkan. Di bagian surveys kita kosongkan. Lalu kita klik save manually.
Di sini kita harus mengubah password terlebih dahulu dengan cara klik Actions, lalu klik Change Password. Di bagian kolom New Password kita ketik U kecil. Lalu kita klik Change Password. Kita klik Users. Maka akan terlihat users dengan nama Uta Akuntan. Selanjutnya kita membuat user sales dengan cara kita klik New. Kita masukkan nama Ami Sales. Lalu kita masukkan email address amisales@gmail.com. Di bagian sales, kita pilih administrator. Di bagian accounting invoicing kita kosongkan. Di bagian service project kita kosongkan. Di bagian inventory kita kosongkan. Di bagian inventory purchase kita kosongkan. Di bagian human di bagian marketing, email marketing kita kosongkan. Di bagian survei kita kosongkan, dan di bagian human resources employees kita kosongkan. Lalu kita klik save manually. Di sini kita harus mengubah password terlebih dahulu dengan cara klik actions, lalu kita klik change password. Di bagian kolom new password kita ketik A kecil. Lalu klik change password. Kita klik users. Maka akan terlihat user dengan nama Amy Sales. Selanjutnya kita membuat user warehouse dengan cara kita klik new. Kita masukkan nama temp warehouse. Kita masukkan email address tempwarehouse@gmail.com. Di bagian sales kita kosongkan. Lalu di bagian service project kita kosongkan. Di bagian inventory kita klik administrator. Di bagian inventory purchase kita kosongkan. Di bagian accounting invoicing kita kosongkan. Di bagian human resources employees kita kosongkan. Di bagian marketing, email marketing kita kosongkan. Dan di bagian surveys kita kosongkan. Lalu kita klik save manually. Di sini kita harus mengubah password terlebih dahulu dengan cara klik actions, lalu klik change password. Di sini di bagian kolom new password kita ketik T kecil, lalu kita klik change password. Kita klik users.
maka akan terlihat user dengan nama Theme Warehouse. Di sini kita membuka 4 user sekaligus. Pertama itu Chrome untuk user Theme Warehouse. Di sini kita akan ketik localhost 869-web-login. Kita ketik emailnya themewarehouse@gmail.com. Lalu kita masukkan passwordnya T kecil, lalu klik login. Selanjutnya untuk Firefox itu untuk user Amiceles. Di sini kita akan ketik terlebih dahulu https localhost 869-web-login. Lalu kita masukkan email amiceles@gmail.com. Kita masukkan passwordnya itu adalah A kecil, lalu kita klik login. Untuk Microsoft Edge kita pakai untuk user Uta Akuntan. Di sini kita ketik https localhost 869-web-login. Lalu kita masukkan emailnya adalah utaakuntan@gmail.com. Lalu passwordnya adalah U kecil. Lalu kita klik login. Setelah itu di bagian sales, maka kita ke akun sales terlebih dahulu. Ini adalah akun sales. Kita klik home menu, lalu kita klik sales. Kita akan membuat quotation surat penawaran harga kepada PT Tanaka. Kita klik button new. Kita membuat quotation tersebut berisikan data sebagai berikut sesuai dengan skenario yang tadi kita bacakan, dengan nama customer-nya adalah PT Tanaka. Lalu expiration-nya kita klik tanggal hari ini 22 Oktober 2024. Payment terms-nya adalah immediate payment. Lalu produknya individual workplace. Untuk quantity-nya kita ketik 15. Dan unit price-nya adalah 1 juta rupiah. Maka totalnya adalah 15 juta rupiah. Lalu kita klik save manually. Maka quotation berubah menjadi S00030. Di sini kita akan mengirimkan quotation dengan cara send by email. Kita klik send by email. Kita tunggu loadingnya sampai selesai. Di sini tampilan seperti ini, kita klik close saja. Kita lihat di sini quotation-nya itu adalah S00030. Lalu kita klik send. Maka tampilan menjadi quotation send. Setelah dapat konfirmasi dari customer, kita klik confirm, maka akan menjadi sales order.
Selanjutnya, dilakukan pengiriman dan pengecekan ketersediaan stok, maka kita akan ke akun warehouse. Ini adalah akun warehouse. Di sini kita akan klik home menu, lalu kita klik modul inventory. Pada modul inventory, kita klik delivery order. Kita lihat ada quotation S00030 dengan nomor dokumen WH-out-00015 dengan kontaknya adalah PT Tanaka. Kita klik. Di sini kita cek dulu barangnya. Kita lihat sudah sesuai antara demand dengan quantity, yaitu 15. Apabila sudah sesuai, kita klik validate. Maka akan terlihat di sebelah kanan adalah done. Selanjutnya kita mengirimkan invoice PT Tanaka dalam bentuk customer invoice, maka kita ke akun sales. Di sini akun sales, kita udah masuk ke akun sales. Lalu kita akan klik button create invoice. Maka tampilannya seperti ini, create invoice, kita pilih regular invoice. Lalu kita klik create draft invoice. Maka tampilan menjadi draft customer invoice. Lalu kita ke users Uta Akuntan. Di sini kita sudah buka user Uta Akuntan. Kita klik home menu. Lalu kita klik modul invoicing. Di sini kita lihat invoice baru dengan harga 15 juta rupiah dan INH garing 2024 dengan customer-nya itu adalah PT Tanaka. Kita klik. Selanjutnya kita klik confirm, maka akan menjadi posted. Lalu kita pilih klik send dan print, maka tampilan akan seperti ini. Kita klik send and print. Kita tunggu sampai proses loading selesai. Maka tampilan customer invoice-nya adalah INV garing 2024 garing 00005. Setelah melakukan pengiriman, kita akan melakukan pembayaran dengan cara yaitu kita klik register payment. Di sini kita pembayarannya itu adalah melalui bank. Pembayarannya lunas yaitu sebesar 15 juta rupiah dan payment methodnya adalah manual. Kita klik create payment. Maka tampilan customer invoice menjadi paid yang akan terlihat di sebelah kanan.
Lalu kita kembali ke user sales. Di sini kita akan klik invoice. Jika customer invoice juga menjadi paid, berarti sudah melakukan pembayaran. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.